Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maya Cayani bersama teman-teman saya, Widya Palupi dan juga Robito Almaisi. Dalam tugas perancangan PA6 ini kami beri nama Among Us Hospital. Yang mana dalam pengertiannya ini, Among Us sendiri memiliki arti di antara kita. Yang mana dalam perancangan ini dimaksudkan agar di antara kita, yaitu di antara saya dan penyakitnya ini, di tengah-tengahnya terdapat harapan untuk sembuh dan bangkit. Arti keduanya yaitu, di antara kita berartikan bahwa di antara kita itu masih ada harapan bahwa kita itu tidak sakit dan dapat meneruskan kehidupan seperti sedia kala karena adanya Allah di antara kita. Di sini kita mengambil 4 isu utama. Yang pertama ada kemacetan. Kemacetan di sini diakibatkan oleh kendaraan yang merupakan jalan utama. Yang kedua, karena adanya kemacetan itu mengakibatkan kebisingan. Yang ketiga, keramaian, dan yang keempat, panas. Sehingga dari 4 isu utama tadi, pendekatan yang kami rasa cocok yaitu Green Architecture. Green Architecture itu sendiri merupakan arsitektur yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan kepedulian tentang konservasi lingkungan global dengan penekanan pada efisiensi energi, pola berkelanjutan, dan pendekatan holistik. Ini menurut Kenneth Young pada tahun 1996. Dengan 6 prinsip pendekatan utama, yang pertama yaitu conserving energy, yang kedua working with climate, yang ketiga respect for site, yang keempat respect for user, yang kelima limiting new resources, dan yang keenam holistic. Beberapa pendekatan ini sudah kami terapkan di dalam bangunan. Contohnya yaitu, untuk luas permukaan dasar bangunan kami buat kecil, yaitu mempertimbangkan mendesain bangunan secara vertikal. Lalu, bangunan dibuat memanjang dan tipis untuk memaksimalkan pencahayaan. Juga banyak memanfaatkan energi matahari yang terpancar dalam bentuk energi termal. Kita memberikan 3 goals dalam perancangan Among Us Hospital ini. Yang pertama, menjadikan mindset rumah sakit tidak semenyeramkan itu, dengan desain rumah sakit yang lebih ikonik dan fasilitas yang sebelumnya tidak ada di rumah sakit lain. Yang kedua, membuat bangunan yang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, memfasilitasi pengguna dengan kebutuhan yang sesuai dan dapat menunjang kesembuhannya. 3 tujuan utamanya yang pertama yaitu pusat kesehatan, yang kedua pusat rapid test dan swab Kota Malang, dan yang ketiga rumah sakit yang ikonik di Kota Malang yang baru. Untuk pengguna dari Among Us Hospital ini terdiri dari pasien, dokter, perawat, pengelola, satpam, cleaning service, dan juga pegawai administrasi. Yang mana pasien ini terdapat beberapa usia. Ada usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, atau lansia. Masuk ke analisis fungsi. Analisis fungsi kami bagi menjadi 3. Untuk analisis fungsi primernya sebagai pusat kesehatan, yaitu rumah sakit. Yang kedua, fungsi sekundernya ini sebagai tempat rapid test dan swab test di Kota Malang. Yang kedua, untuk IGD atau UGD, yang ketiga pemeriksaan kesehatan, yang keempat laboratorium, dan yang kelima isolasi. Untuk analisis fungsi penunjangnya sendiri ini ada ruang pengelola, musola atau sarana beribadah, yang ketiga ada ruang penyimpanan atau gudang, ada ATM center, ruang steril, kafetaria, dan ruang manajemen limbah. Dari penggabungan antara objek perancangan dan juga pendekatan, kami mendapatkan konsep dasar berupa Life Healthy with Nature. Dimaksudkan untuk menjalani dan mendapatkan kehidupan yang sehat, tidak terlepas dari peran alam sekitar. Mulai dari hal yang sederhana, yang mengingatkan kita lahir sampai mati, dengan mengingat bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Untuk itu, kita akan sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian regulasi. Untuk luas lahannya sendiri yaitu 19.164,4 meter persegi. Kemudian untuk peraturannya di sini ada RTH, KDB, KDH, dan KLB.
Untuk RTH-nya yaitu 5.749,32 meter persegi. Untuk KDB-nya 11.498,64 meter persegi. Untuk KDH-nya 5.366,1 meter persegi. Untuk KLB-nya yaitu 9.582,2 meter persegi. Untuk aksesibilitas, sesuai tapak, set ini memiliki 2 jalur. Yang pertama yaitu di Jalan Soekarno-Hatta dan yang kedua di Jalan Semanggi Timur. Untuk aksesibilitas utamanya, di sini mengambil di Jalan Soekarno-Hatta karena Jalan Soekarno-Hatta yaitu termasuk jalur umum atau jalur utama di Kota Malang. Untuk view-nya yaitu tepat berada di depan Polinema, yaitu di sebelah bagian barat. Untuk di sebelah bagian selatan yaitu terdapat rumah-rumah warga. Untuk yang di sebelah bagian timur yaitu terdapat rumah sakit ibu dan galeri anak Chandra. Untuk yang bagian utara yaitu terdapat rumah-rumah warga. Lanjut untuk analisis penzoningan. Untuk di bagian warna kuning yaitu dipergunakan untuk area parkir. Di bagian ungu dipergunakan untuk UGD, ruang ronsen, ruang swab test, lab pemeriksaan darah, masjid, ruang rapid drive-thru. Untuk yang di bagian warna biru yaitu dipergunakan untuk area isolasi. Untuk di bagian warna merah muda yaitu dipergunakan untuk area servis. Kemudian yang terakhir yaitu di bagian warna hijau yaitu dipergunakan untuk ruang terbuka hijau pada tapak tersebut. Lanjut, di sini ada analisis matahari. Peran matahari pada area ini sangat dipertimbangkan untuk peletakan pembayangan dan bukaan yang akan diterapkan pada bangunan. Pada siang hari, bangunan ini cukup panas, maka dari itu dibutuhkan beberapa pohon untuk peneduh bangunan. Untuk pertimbangannya yaitu di sini pertama ada lighting bangunan dan yang kedua yaitu shadow bangunan. Untuk solusinya, pemberian vegetasi pada tiap-tiap area site agar bangunan tidak terkena langsung dari cahaya matahari. Yang kedua, memperbanyak bukaan kaca agar memaksimalkan pencahayaan dalam ruangan. Lanjut ke analisis angin. Untuk potensi, angin yang berhembus dari arah selatan ke utara yaitu lebih banyak daripada angin yang berhembus dari arah barat ke timur. Maka dari itu, sangat dipertimbangkan agar ruang-ruang di dalam bangunan mendapat pencahayaan dan penghawaan alami yang cukup, agar pengguna merasa nyaman dalam melakukan aktivitas dalam bangunan. Untuk solusinya, di sini ada 3 poin. Untuk yang poin pertama yaitu mengorientasikan bukaan selatan utara untuk memaksimalkan udara dalam bangunan. Yang kedua, yaitu mengolah tatanan massa bangunan untuk membantu pergerakan angin. Untuk yang ketiga, menambah vegetasi pada bagian-bagian yang tertentu untuk menghalangi debu masuk bersama angin. Analisis kebisingan. Untuk kebisingan tertinggi di sini berada pada bagian depan, karena bagian depan yaitu terdapat jalan umum atau jalur utama Kota Malang yang sering terjadi kemacetan. Untuk di bagian selatan di sini kebisingannya sangat rendah dan di bagian utara dan timur kebisingannya sedang. Karena ruang isolasi membutuhkan ketentraman dan kenyamanan, maka dari itu area bangunan isolasi diletakkan menjorok lebih ke dalam agar kebisingan tidak terlalu mengganggu pasien. Lanjut analisis sirkulasi. Untuk entrance, sirkulasi utama pada set ini menggunakan double gate, yaitu gate masuk dan gate keluar. Sirkulasi tersebut digunakan untuk pengunjung dan juga kendaraan servis. Di bagian pinggir-pinggir jalan yaitu terdapat trotoar untuk pejalan kaki dan pengguna kursi roda. Kemudian untuk analisis vegetasi. Pada set tersebut ada banyak macam-macamnya vegetasi. Di antaranya ada beberapa titik pohon besar dan rindang. Dan pohon-pohon itu tidak akan dihilangkan untuk menambah keteduhan pada bangunan. Untuk bagian yang diberi notasi kuning titik-titik ini akan diberikan tambahan pohon seperti pohon cemara, pohon ketapang. Hal ini difungsikan sebagai peneduh dan sebagai tambahan ruang terbuka hijau pada area sekitar bangunan. Saya Widya Palupi Ramadhani akan menjelaskan mengenai konsep bentuk. Konsep rancangan Among Us Hospital terinspirasi dari persegi panjang terlebih dahulu. Dari persegi panjang tersebut kemudian kami belah menjadi dua bangunan utama dan
Dari dua bangunan itu mengalami sedikit pengurangan dan penambahan. Lalu dari dua bangunan tersebut kami beri koneksi berupa jembatan. Konsep utilitas. Di sini ada septic tank berukuran 4x12 yang terletak di sebelah utara pada tapak. Lalu di sekitar septic tank terdapat ruang listrik serta TPA. Lalu kemudian air yang kami pakai bersumber dari PDAM dan disalurkan ke kolam penampungan, lalu mengalir menuju tandon air yang terletak di bawah bangunan dan di atas. Konsep struktur, di sini ada struktur balok dan kolom serta plat lantai. Struktur balok dan kolom menggunakan besi baja serta struktur plat lantai menggunakan plat bondek, beton, dan besi tulangan. Zona bangunan 1. Bangunan 1 merupakan bangunan untuk pasien kritis karena merupakan terdapat area UGD. Di lantai 1 terdapat ruang-ruang apotik, ruang perawat, ruang konsultasi dokter, kamar jenazah, ruang rapid test, rekam medik, dan lainnya. Di lantai 2 terdapat ruang dokter dalam, ruang dokter umum, ruang refleksi, kafetaria, taman, dan lift, serta ruang perawat. Lantai 3 merupakan kamar untuk pasien isolasi kritis. Terdapat 2 ruang perawat agar lebih memaksimalkan perawat dalam menangani pasien kritis. Di lantai 4 terdapat ruang isolasi kritis, musola, ruang CCTV, serta storage. Zona bangunan 2. Bangunan 2 ini merupakan pasien corona dengan gejala yang tidak terlalu kritis. Adapun ruangan di dalamnya, pada lantai 1 terdapat masjid, information center, ruang ventilator, ruang swab test, ruang rongsen, pemeriksaan darah, taman, dan kantin. Dan di lantai 1 ini juga menangani rapid drive-thru. Di lantai 2 terdapat kamar isolasi VVIP, kamar isolasi VIP, ruang istirahat dokter, ruang istirahat perawat, ruang perawat, pantry, dan kamar isolasi standar. Di lantai 3 terdapat kamar isolasi standar, pantry, ruang perawat, ruang istirahat dokter, dan ruang istirahat perawat, serta kamar isolasi VIP. Di lantai 4 terdapat ruang perawat, serta kamar isolasi standar. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cuplikan video Among Us Hospital. Happy for watching.
video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.